tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Habib Salim bin Jindan itu bisa membuat orang yang meninggal masuk surga tanpa perlu menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Nah, kisah ini diceritakan oleh Ali bin Abdul Aziz bin Jindan, di mana Ali bin Abdul Aziz bin Jindan ini mengisahkan tentang orang yang merupakan penjual kacang dengan Habib Salim bin Jindan. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang kisah ini kita saksikan pada video berikut ini. Ada muridnya Habib Salim Jindan. Ini berkahnya punya hubungan dengan dzurriyyat Nabi Muhammad. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah kocar kacir. Tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia, mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya, man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, pamali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Itu mitos. Lihat didikan Habib Salim Jindan. Man, baru buka lo, man. Iya beb, bungkus semua, bawa ke rumah. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi, sian tuh orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus, beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dijamin sama Habib Salim. Nabi bilang apa? 3 orang, 3 kelompok yang bisa kasih syafaat. Pertama, al-anbiya wal mursalin, itu bisa kasih syafaat. Yang kedua, asyuhada, para syuhada, itu bisa kasih syafaat, tapi punya kuota. Berapa? 70 anggota keluarganya bisa disyafaati oleh orang-orang yang mati syahid. Ini 6 orang Laskar FPI, ya, pecinta Habib Rizik yang wafat, yang meninggal karena dibunuh dengan sadis, nanti dia bakal kasih 70 anggota keluarganya syafaat tuh. Masya Allah. Yang ketiga, al-ulama, kata Nabi Muhammad, para ulama bisa kasih syafaat kepada orang-orang yang dia suka, yang dia cinta. Dan khusus para ulama gak dikasih kuota sama Allah Ta'ala. Siapapun dan berapapun pengen dikasih syafaat, silahkan. Itu berkahnya para ulama, diberikan keistimewaan sama Allah Ta'ala. Habib Salim Jindan nulis surat doa. Demikian tadi sebuah kisah yang diceritakan oleh Ali bin Abdul Aziz bin Jindan berkaitan dengan kehebatan dari Habib Salim bin Jindan, yang dengan menulis surat saja itu dia bisa menjamin seseorang yang meninggal
masuk surga tanpa hisab. Jadi luar biasa nih ya, Habib Salim bin Jindan ini diceritakan oleh Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Pertanyaannya, apakah memang benar seorang Habib Salim bin Jindan itu bisa kemudian membuat seseorang yang amal-amalnya dikatakan kurang baik, sholatnya kurang baik, ibadahnya kurang baik, hanya karena cinta kepada habaib, maka membuat orang ini akan masuk surga tanpa hisab, bahkan bisa mengabaikan pertanyaan munkar wa nakir. Nah, untuk itu kita coba analisa, apakah benar seseorang bisa melewati pertanyaan munkar wa nakir? Jadi tidak perlu lagi melalui pertanyaan kubur. Apakah memang demikian bahwa seorang habib bisa memberikan syafaat kepada seseorang yang beramalnya kurang bagus atau amal solehnya kurang bagus, ibadahnya kurang bagus, hanya dengan karena orang ini mencintai habaib? Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat di dalam agama kita, pertanyaan mungkar nakir itu pasti akan dilalui, karena akan ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa kitabmu, siapa nabimu, kemudian apa agamamu, dan apa kiblatmu atau mana kiblatmu. Di dalam keyakinan kita bahwa memang ada orang yang terbebas dari pertanyaan malaikat munkar nakir. Setidaknya ada 6 orang yang dalam pemahaman kita dia akan terbebas dari pertanyaan kubur. Yang pertama adalah para nabi. Para nabi itu tidak melewati pertanyaan malaikat munkar nakir di kuburannya. Nah, ini karena keistimewaan para nabi, para rasul. Lalu yang kedua adalah siddiqun. Siddiqun juga tidak akan ditanya oleh 2 malaikat karena kedudukan mereka yang lebih tinggi dari syuhada. Ya. Yang ketiga adalah para syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Mereka pun tidak akan ditanya, tidak akan melewati pertanyaan malaikat munkar nakir. Jadi mereka selamat dari pertanyaan kubur. Yang keempat adalah orang yang ribat. Orang ribat adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah yang menjelaskan hadis dari Muslim dan juga Salman radhiyallahu an, di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, berjaga-jaga di jalan Allah sehari dan semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan sholat sebulan. Maka bila orang ini meninggal, amalnya yang biasa ia lakukan ketika masih hidup terus dianggap berlangsung dan diberikan rezekinya serta aman dari fitnah, yakni fitnah pertanyaan malaikat munkar wa nakir. Lalu yang berikutnya yang tidak ditanya oleh malaikat munkar nakir adalah anak kecil dan orang gila, ya, karena mereka ini akalnya hilang, ya. Dan yang keenam adalah orang yang meninggal pada hari Jumat. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, melainkan Allah akan melindungi dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Baihaqi dan Abi Ad-Dunya dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Nah, inilah 6 orang yang tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir, artinya mereka terbebas dari pertanyaan kubur. Nah, kemudian apakah seorang habib bisa memberikan syafaat? Ya, bisa memberikan syafaat. Nah, memang ada orang-orang yang akan memberikan syafaat nanti di hari akhir, di hari kiamah, ya. Di antaranya malaikat bisa memberikan syafaat, para nabi bisa memberikan syafaat, kemudian para syuhada bisa memberikan syafaat, ulama bisa memberikan syafaat, hafidhul Quran akan memberikan syafaat, anak-anak kecil juga yang belum balik itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Tetapi itu nanti di hari kiamah. Nah, kalau tadi yang diceritakan oleh Ali bin Abdul Aziz bin Jindan itu adalah berkaitan dengan orang yang terbebas dari pertanyaan malaikat munkar nakir, walaupun orang tersebut amalannya adalah amalan yang
tidak sempurna, artinya ibadahnya itu ibadahnya seenak-enaknya, tidak ibadah yang benar-benar, artinya masih kacau dalam beribadahnya, tetapi karena dia cinta kepada Habib, maka Habib ini bisa kemudian memberikan syafaat sehingga dia masuk surga tanpa hisab. Tentu ini adalah sebuah cerita yang penuh dengan khurafat dan kebohongan, karena faktanya dalam kenyataannya dan dalam keterangan-keterangan Al-Quran dan hadis itu tidak bisa, dan tidak ada seorang Habib kemudian dia mampu memberikan syafaat dengan satu surat yang ditulis, yang ditaruh di kepala orang yang meninggal, kemudian akan terbebas, bahkan bukan terbebas, tidak perlu menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Nah, inilah cerita-cerita yang penuh dengan khurafat, dengan kebohongan, tanpa disertai dengan dalil-dalil, baik dari hadis-hadis yang dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, apalagi berdasarkan Al-Quran, tidak ada penjelasan seperti itu. Jadi ini adalah cerita-cerita yang dibuat-buat ya untuk mengagungkan kehebatan daripada Habib Salim bin Jindan. Pertanyaannya, apakah iya Habib Salim bin Jindan ini lebih hebat dari Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah SAW pun itu tidak ada riwayat yang menjelaskan bisa memberikan syafaat orang-orang yang berdosa di dalam kuburnya, kemudian dia tidak perlu melalui pertanyaan malaikat munkar nakir. Luar biasa ya, seorang Habib Salim bin Jindan itu mampu melebihi kehebatan dan karomah serta kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya cerita ini adalah cerita yang dusta, yang man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah saja tempatnya di neraka manapun. Maka orang-orang yang seperti ini tentu adalah orang-orang yang berdusta. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.